sejahtera bagi kita semua. Nama saya Roni Asriburian. Saya teologi tingkat 1. Saya akan menerangkan sejarah gereja kita, yaitu Gereja Masehat Tuhan Hari ke-7 yang ada di Parangina. Di tahun 1935 didirikanlah sekolah Inggris di desa Paranginan sampai tahun 1945. Sekolah itu berdiri selama 10 tahun. Di waktu itu gereja belum ada dan sekolah itu dipakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada waktu itu gereja yang mengajar di situ adalah Guru Neri Siburian yang membawakan firman Tuhan dari Singapura ke Paranginan. Karena beliau pernah sekolah di situ dan mengajar di sekolah Advent. Pada waktu itu beliau bersama-sama dengan Lurik Purba yang menemani beliau untuk menjaga para guru yang ada di situ. Selama 10 tahun, para jemaat pergi satu persatu sampai tahun 1995. Sekolah itu tidak ada lagi dikarenakan Jepang kalah dalam peperangan. Dan sekolah itu pun tidak ada lagi, tapi pada tahun 1945 sampai tahun 1955 orang-orang mencari ke rumah penduduk untuk kebaktian, baik orang muda, orang tua dan anak-anak. Tetapi yang ditunjuk terutama para orang muda, karena orang muda yang bisa lebih kuat untuk kebaktian dan menerangkan firman Tuhan di malam hari. Tapi pada tahun 1955 udah lumayan banyak orang yang menerima akan kebenaran Tuhan. Pada tahun 1955 orang-orang berencana membangun gereja, tapi tidak ada yang dapat menentukan. Mereka membentuk orang-orang berkumpul di rumah-rumah di tahun 1955 sampai tahun 1960. Datanglah saudara Barlek dari Amerika membawa kebenaran firman Tuhan ke Tapanuli. Sesampai di situ beliau datang ke Siborong-borong Paranginan dan menuju ke Paranginan karena beliau mengetahui ada sekolah Advent di Paranginan. Pada 10 tahun itu banyak orang-orang yang bergabung mengikuti kebenaran Tuhan. Tapi waktu itu banyak orang yang merantau dan membawa berita baik akan kebenaran Tuhan ke daerah perantauannya dan memberitahukan kebenaran akan nama Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal akan Tuhan. Dan di tahun 1963 berdirilah sebuah gereja di Paranginan, Labung Tolong. Pada waktu itu keluarga-keluarga disitulah yang membangun gereja itu. Tapi gereja itu belum sebaik yang sudah ada saat ini. Gereja itu waktu itu sudah darurat. Karena atapnya terbuat dari semak-semak, karena di waktu itu perlengkapan bangunan masih belum ada. Di tahun 1900 di tahun 1963 diperbaikilah gereja itu untuk yang kedua kalinya. Itu pun yang dibangun untuk pertama kali. Disitulah tempatnya yang pertama kali dibentuk gereja itu. Dan lama kelamaan pada tahun 2006 gereja pun dibangun yang baru di sebelah gereja tersebut, yang disponsori oleh Oscar Century dari Amerika dan teman-temannya. Beliaulah yang membawa dana ke desa Labung Tolong karena beliau yang bisa pulang ke Indonesia. Orang-orang muda yang pernah berjuang untuk ikut serta berbakti untuk memberikan donasi agar gereja bisa berdiri di Labung Tolong. Dan pada tahun 2007 gereja pun dibangun dan gereja pun
dicabiskan pada tahun 2008. Walaupun sedikit para hamba Tuhan tetapi terus mengikuti firman Tuhan. Dan gereja itu dan jemaat-jemaat tidak pernah hilang tetap mengikuti akan kebenaran Tuhan. Dan sekarang jemaat itu sudah mulai banyak. Dan puji Tuhan gereja itu pun sah ditandatangani oleh pemerintah pada tahun 1988 dan diperjuangkan oleh Guru Neri Surian dan Ludi Purba. Yang menerangkan sejarah ini Opung Dale Santuri bersama Bismar Santuri, pendiri gereja Lobu Tolong di tahun 1963. Sekian cerita singkat sejarah gereja Lobu Tolong. Terima kasih.